Baik, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Mi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bilangan angkut atau bilangan transportasi. Adapun dari kelompok 4 yaitu saya Miano Priyanti Damanik dan rekan saya Catherine Monalisa Borutarigan. Baik, bagian yang pertama bab 1 atau pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Catherine. Kepada Saudari Catherine saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang kami buat, yaitu latar belakang kami, yaitu bagian arus yang diangkut oleh kation yang bergerak ke katoda dan oleh anion yang bergerak ke anoda disebut angkut. Banyaknya bagian arus yang diangkut oleh anion dan kation tidak sama. Ion yang bergerak lebih cepat akan mengangkut jumlah listrik yang lebih banyak melalui larutan dalam satuan waktu tertentu, atau ion tersebut mengangkut bagian arus yang lebih banyak. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian bilangan angkut. Arus listrik diantarkan oleh larutan melalui perpindahan ion-ion positif dan negatif dalam larutan. Akan tetapi fraksi dari arus total yang dibawa oleh masing-masing ion tidaklah sama. Bagian arus total yang dibawa oleh kation disebut bilangan angkut kation, sedangkan yang dibawa oleh anion disebut bilangan angkut anion. Bagian arus yang diangkut oleh kation yang bergerak ke katoda dan oleh anion yang bergerak ke anoda disebut angka angkut. Banyaknya bagian arus yang diangkut oleh anion dan kation tidaklah sama. Ion yang bergerak lebih cepat akan mengangkut jumlah listrik yang lebih banyak melalui larutan dalam satuan waktu tertentu, atau ion tersebut mengangkut bagian arus yang lebih banyak. Selanjutnya, penentuan bilangan angkut. Ada dua cara untuk menentukan bilangan angkut, yaitu yang pertama penentuan bilangan angkut dengan cara Hittorf. Penentuan ini didasarkan pada perubahan konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda yang disebabkan oleh aliran listrik melalui elektrolit. Prinsip cara ini adalah dengan membagi sel ke dalam 3 bagian, yakni daerah anoda, tengah, dan katoda. Pada cara Hittorf digunakan sel elektrolisis yang dibagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan penyekat merkuri. Yang kedua, cara bilangan angkut yaitu cara pergerakan batas atau moving boundary. Jika penentuan bilangan angkut dengan cara Hittorf dengan didasarkan pada penambahan konsentrasi larutan di sekitar elektrodanya, maka cara gerak batas didasarkan pada pergerakan ion-ion ketika beda potensial yang diterapkan. Pergerakan ion ini pada perbatasan dua larutan dapat langsung diamati. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide gambar prinsip cara Hittorf untuk menentukan bilangan angkut, di mana daerah anoda kation mula-mula yang berpindah dari anoda ke katoda yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4, dan anion mula-mula dikurang anion yang dinetralkan dan ditambahkan pada anion yang dipindahkan dari katoda ke anoda yaitu 6 kurang 4 tambah 2 sama dengan 4. Dapat juga kita lihat di daerah katoda, kation mula-mula dikurang kation yang dinetralkan ditambah kation yang dipindahkan dari anoda ke katoda yaitu 6 kurang 4 tambah 2 sama dengan 4. Dan selanjutnya anion mula-mula yang dipindahkan dari katoda ke anoda yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dapat kita lihat keterangan dari gambar di atas, di mana secara bersamaan 2 ion negatif dari katoda pindah ke tengah, dan 2 ion negatif dari tengah pindah ke bagian anoda. Hasil akhir dari perubahan ini digambarkan dengan keadaan 3. Dari gambar tersebut nampak bahwa konsentrasi di bagian tengah tidak dapat dipengaruhi oleh aliran listrik. Sebaiknya konsentrasi di bagian anoda dan katoda berkurang dalam hal ini. Kebetulan pengurangannya sama, yakni 2 muatan listrik diakibatkan karena kecepatan anion dan kation yang sama. Yang kedua, situasi akan berbeda jika kecepatan ion tidak sama. Ketika 4 elektron dialirkan ke dalam sel, sama seperti sebelumnya, 4 ion positif dan negatif akan dinetralkan. Dan kecepatan kation 3 kali lebih cepat dari anion. Kation akan membawa arus 3 kali lebih banyak daripada anion. 3 ion positif harus pindah dari anoda ke tengah,
dan dari tengah ke katoda. Pada saat yang bersamaan, hanya satu anion yang meninggalkan daerah katoda ke daerah tengah, dan hanya satu yang meninggalkan daerah tengah ke anoda. Dari gambar 3 dapat kita lihat bahwa daerah tengah tidak mengalami perubahan konsentrasi, dengan hasil akhir yang berbeda pada tiga, dan karena perbedaan kecepatan anion dan kation. Jika kecepatan anion dan kation sama, maka hilangnya konsentrasi kation karena perpindahan anoda sama dengan hilangnya konsentrasi anion karena perpindahan dari katoda. Akan tetapi, dari gambar tersebut, hilangnya konsentrasi kation karena perpindahan dari anoda adalah 3 kali hilangnya konsentrasi anion yang pindah dari daerah katoda. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Catherine. Yang berikutnya itu sel Hitov terdiri dari 3 bagian yang terpisah. Dasar dan metode ini adalah perubahan jumlah elektrolit baik dari daerah anoda maupun katoda, bergantung pada reaksi elektrolisis dan jumlah ion yang masuk atau keluar selama proses penghantaran listrik. Berikutnya kajian dan analisis kuantitatif mengenai bilangan angkut dengan cara Hitov. Dengan mengetahui salah satu ion yang pindah baik dari katoda maupun anoda, dapat ditentukan bilangan angkutnya karena ion tersebut membawa listrik. T positif sama dengan Q positif per Q, atau T negatif sama dengan Q negatif per Q, di mana Q jumlah listrik yang dialirkan, Q positif jumlah listrik yang di daerah kation, Q negatif jumlah listrik yang di daerah anion. T positif bilangan angkut pada kation, T negatif bilangan angkut pada anion. Maka T positif per T negatif sama dengan 1, dan Q dapat dicari dengan rumus Q sama dengan I dikali T, di mana I adalah kuat arus dan T adalah waktu. Hukum elektrolisis Faraday. Yang pertama adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang melalui sel. Yang kedua, bila jumlah tertentu arus listrik melalui sel, jumlah mol zat yang berubah di elektroda adalah konstan, tidak bergantung jenis zat. Misalnya, kuantitas listrik yang diperlukan untuk mengendapkan 1 mol logam monovalen adalah 96.485 kolom. Tidak bergantung pada jenis logamnya. Kolom adalah satuan muatan listrik, dan 1C adalah muatan yang dihasilkan bila arus 1 ampere mengalir selama 1 sekon. Tetapan fundamental listrik adalah konstanta Faraday. F sama dengan 9,65 dikali 10 pangkat 4 kolom, yang didefinisikan sebagai kuantitas listrik yang dibawa oleh 1 mol elektron. Dimungkinkan untuk menghitung kuantitas mol perubahan kimia yang disebabkan oleh aliran arus listrik yang tetap mengalir untuk tentang waktu tertentu. Contoh soal. Sel Hitov diisi dengan larutan NaCl dan dielektrolisis dengan elektroda platina. Larutan NaCl awal mempunyai konsentrasi 0,100 molar. Elektrolisis dilangsungkan sampai 9,2 gram perak diendapkan pada kolometer yang dihubungkan secara seri dengan sel Hitov. Setelah itu, larutan di bagian anoda dikeluarkan dan dibilas dengan NaCl semula sehingga diperoleh 301,3 gram larutan yang mengandung 0,0253 mol NaCl. Tentukan bilangan angkut Na positif dan Cl negatif. Larutan yang dielektrolisis Na plus dan Ag sama dengan 1,92 gram. Larutan anoda sama dengan 301,3 gram dengan 0,02315 mol NaCl. Ditanya T positif dan T negatif. Jawab. Ag positif ditambah elektron menghasilkan Ag atau pada katoda. Q sama dengan 0,02315 Faraday. Reaksi di anoda, Nag sama dengan 1,92 gram per 107,88 gram per mol, sama dengan 0,0178 gram per mol. N elektron sama dengan 0,01789 mol. H2O ditambah O2 plus 4H plus E. Jadi muatan listrik yang mengalir Q sama dengan 0,1789 Faraday.
Massa NaCl di anoda sama dengan 0,02315 mol dikali 58,5 gram per mol, sama dengan 1,354 gram. Berat H2O sama dengan 301,3 dikurang 1,354 sama dengan 2.909,9 gram. NaCl di dalam H2O sama dengan 0,100 mol per kilogram dikali 299,9 gram per 1000 mol sama dengan 0,0300 mol. Na plus yang dipindahkan sama dengan Na plus mula-mula dikurang Na plus yang ada sama dengan 0,0300 mol dikurang 0,2315 mol sama dengan 0,00685 mol. Listrik Na plus yang dipindahkan sama dengan 0,00685 Faraday. DNA positif sama dengan Q listrik Na positif yang dipindahkan per Q anoda sama dengan 0,00685 Faraday per 0,01789 Faraday sama dengan 0,385 TCl negatif sama dengan 1 dikurang TNA positif sama dengan 1 dikurang 0,385 sama dengan 0,615. Bagian bab 3, gagasan ide yang pertama pendahuluan. Jika penentuan bilangan angkut dengan cara Hitov dengan didasarkan pada penambahan konsentrasi atau larutan di sekitar elektrodanya, maka cara gerak batas atau moving boundary method didasarkan pada pergerakan ion-ion ketika beda potensial diterapkan. Pergerakan ion ini dapat pada perbatasan dua larutan elektrolit dapat langsung diamati. Bila transport dari setiap ion didefinisikan sebagai bagian dari arus total yang dibawa oleh ion utama. Bilangan ini disebut juga bilangan penghantaran. Bilangan penghantaran dihitung dengan metode Hitov ataupun dengan metode pembatasan yang bergerak. Dalam metode pembatasan yang bergerak, bilangan transport dapat dihitung oleh T sama dengan F dikali CI dikali dV per I, di mana CI adalah konsentrasi ion I dalam ekuivalen desimeter min pangkat 3. I adalah arus listrik dalam ampere. V adalah volume melalui mana batas yang bergerak lewat. Dinyatakan dalam M pangkat 3 dan T adalah waktu dalam detik. Material dan metode. Tabung elektrolit satu buah, elektroda C, elektroda CU, power supply, multitester, kabel listrik, stopwatch, statif, klem, pipet tetes, aquades, HCl 1 molar, indikator metal. Metode. Bersihkan tabung dan kedua elektroda yang digunakan. Set semua alat dan power supply dalam keadaan off. Isilah tabung dengan HCl 1 molar sampai menerap elektroda CU setinggi 1 meter dan ukur suhunya. Periksa ulang bahwa elektroda CU atau katoda telah dapat dihubungkan dengan kutub negatif dari power supply termasuk ke seluruh persiapan alat. Nyalakan power supply atau kuat arus yang diterapkan dengan besar sekitar 75 mA. Cara, sambungkan stop kontak, bacalah petunjuk ampermeter. Dan bila angka itu belum dicapai, tukarlah potensial pada PS yang tersedia, mulai dari 3 volt, 6 volt, dan seterusnya, atau dengan memperpendek jarak A sampai K sampai diperoleh miliamper, menunjukkan angka sekitar 75 mA. Setelah semua langkah telah dipenuhi, teruskan elektrolisis berlangsung kation yang lebih ringan. Dalam hal ini, ion H positif akan menuju katoda Ag dan merubah menjadi gas H2. Sementara di daerah katoda, larutan akan menjadi berwarna dan bergerak naik perlahan. Tepat permukaan larutan berwarna ini tercapai tanda batas bahwa B dikurang B aksen. Jalan stopwatch dan baca lagi kuat arus atau pada langkah 6. Ketika permukaan larutan berwarna mendekati tengah dari dua batas, B dikurang B aksen, dikurang A aksen. Baca ulang kuat arus. Tepat permukaan larutan berwarna mencapai batas A dikurang A aksen. Hentikan stopwatch dan lakukan lagi pengukuran kuat arus. Jadi pada tabel ini diperlihatkan percobaan pertama kuat arusnya
Percobaan pertama, ini kurat arusnya 0,10 ampere, waktu 34 sekon, panjang 2,5 cm. Dengan HCl ditambah indikator berwarna biru, kehijauan setelah dielektrolisis, larutan berwarna biru pada bagian tengah. Perhitungan tabel. Kolom sama dengan luas alas tabung dikali tinggi rata-rata larutan, sama dengan 1,766 cm kubik dikali 2,6 cm. Sama dengan 4,59 cm. Konsentrasi sama dengan 1 molar. Atau kolom sama dengan 0,1 ampere. T positif sama dengan 4,59 dikali 1. Sama dengan 45,9. Pada percobaan kali ini bertujuan untuk menentukan bilangan angkut ion hidrogen dengan metode moving boundary. Bilangan transport dari setiap ion didefinisikan sebagai bagian dari arus total yang dibawa oleh ion utama. Bilangan ini disebut juga bilangan penghantaran. Penentuan bilangan penghantaran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu salah satunya moving boundary. Pada cara ini didasarkan pada pergerakan ion-ion ketika beda potensial ditetapkan. Dalam percobaan yang dilakukan pada tabung elektrolitik diletakkan secara vertikal, elektrolit inert dalam hal ini C atau karbon berperan sebagai anoda dan ditempatkan di bawah tabung. Sementara Cu diletakkan pada mulut tabung dengan menggunakan larutan elektrolit 1 molar HCl, di mana HCl akan terurai menjadi ion H positif ditambah Cl-. Elektrolisis berlangsung pada kation yang lebih ringan. Dalam hal ini, ion H positif akan menuju katoda Cu dan berubah menjadi gas H2. Sementara di daerah anoda, larutan akan menjadi berwarna dan bergerak naik perlahan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh merudutnya logam transisi dari anoda atau karena indikator yang dilibatkan. Sebelum dilakukan percobaan, larutan HCl ditambahkan beberapa tetes indikator. Larutan berwarna biru kehijauan, indikator ini berfungsi sebagai penanda ion-ion yang perlahan akan naik sehingga dapat terlihat jelas pergerakan ion-ion yang naik. Bagian arus yang dibawa oleh kation dan anion bergantung pada kecepatan gerak ion dalam larutan. Ketika elektrolisis berjalan perlahan, warna terletak di bawah kemudian perlahan naik ke katoda dengan batas tertentu yang telah ditentukan. Untuk larutan warna naik dihitung pula waktu yang diperlukan untuk larutan merambat naik, sehingga dari percobaan didapatkan data seperti volume, konsentrasi larutan elektrolit, dan serta kuat arus yang diukur dapat digunakan. Dan didapat bilangan angkut dari ion hidrogen sebesar 45,9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Catherine. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan yang kami dapatkan adalah arus listrik diantarkan oleh larutan melalui perbedaan ion-ion positif dan negatif dalam larutan. Akan tetapi, fraksi dari arus total yang dibawa oleh masing-masing ion tidaklah sama. Bagian arus total yang dibawa oleh kation disebut bilangan angkut kation, T positif, sedangkan yang dibawa oleh anion disebut bilangan angkut anion, T negatif. Bilangan transport dari setiap ion didefinisikan sebagai bagian dari arus total yang dibawa oleh ion utama, dan bilangan angkut hidrogen sebesar 45,9. Baik, demikianlah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 4. Jika teman-teman ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilahkan. Izin bertanya kelompok 1. Baik, kepada Saudari Ferry, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Tadi di kesimpulan sudah dijelaskan bahwa bilangan angkut itu merupakan bilangan yang mengantarkan arus listrik oleh larutan melalui perpindahan ion-ion positif dan negatif dalam larutan. Tetapi fraksi dari arus total yang dibawa oleh masing-masing ion tidaklah sama. Jadi, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah yang terjadi jika fraksi dari arus total yang dibawa ion itu sama? Apakah bisa menghantarkan arus listrik atau dapatkah itu dikatakan sebagai bilangan angkut? Dan tadi kan dijelaskan cara untuk menghitung bilangan angkut itu ada dua. Pertama, metode Kirchhoff dan metode pembatas.
Contoh soal untuk yang pertama itu sudah ada. Dan tolong buatkan contoh untuk perhitungan menggunakan metode pembatasan bergerak. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Saudari Ferry. Nah, untuk 2 penanya lagi, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Nurma, saya persilahkan. Salma. Kepada Saudari Salma. Baik, pertanyaan saya. Pertanyaannya, ini kan ada 2 cara. Tadi cara mencari bilangan angkut, menentukan cara bilangan angkut. Apa nanti hasil dari kedua, misalnya diberi 1 soal, apakah menggunakan kedua cara angkut ini bisa? Terus apa hasilnya nanti sama? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Saudari Salma. Saudari Salma kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Baik, pada 1 orang penanya lagi. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Nurma, saya persilahkan. Tadi di PPT kan ada dijelaskan mengenai penentuan bilangan angkut. Itu ada 2 cara. Yang pertama secara Hittorf dan yang kedua secara pergerakan bebas. Nah, dalam PPT hanya diberikan 1 contoh soal mengenai penentuan bilangan angkut secara Hittorf. Coba berikan 1 contoh soal penentuan bilangan angkut secara pergerakan bebas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurma. Jadi, pada presentasi ini yang bertanya itu ada 3 kelompok, yaitu Saudari Ferry, Saudari Nurma, dan Saudari Salma. Jadi pada kelompok 4, kami mohon meminta waktunya untuk berdiskusi tentang jawaban dari pertanyaan dari saudara sekalian. Terima kasih. Baik, kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Salma yang akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Catherine. Kepada Saudari Catherine, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Salma, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan bilangan angkut. Terdapat 2 cara. Apakah bila mencari suatu bilangan angkut dengan menggunakan kedua cara ini hasilnya sama, atau memang ada ketentuan menggunakan setiap cara dari keduanya? Jawabannya sama, karena di dalam rumus yang telah ditentukan itu yang dihitung sama-sama peningkatan jumlah ekuivalen
ekuivalen dari oksidasi anoda dan angka angkut kation. Perbedaannya hanya kalau bilangan angkut cara Hittorf itu aliran listriknya melalui elektrolit, sedangkan kalau penentuan bilangan angkut cara pergerakan batas itu berdasarkan pada penambahan konsentrasi larutan di sekitar elektroda. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Salma? Oh, baik-baik. Kan ini nanti kalian mau buat soal kan untuk pertanyaan si Ferry sama si Nurma. Bisa nggak soalnya sama dengan contoh soal yang tadi? Kan tadi cuma satu contoh soalnya untuk dengan cara Hittorf kan. Nah, nanti dengan cara yang lain pakai soal itu juga. Terima kasih. Boleh, kami akan mencobanya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal untuk pertanyaan dari Saudari Ferry dan Saudari Nurma. Nah, jadi contoh soalnya, bilangan angkut Na positif dalam larutan NaCl 0,02 molar ditentukan dengan cara gerakan batas. Batas antara larutan NaCl dan CdCl2 bergerak sejauh 6,006 cm dalam waktu 34,5 menit dengan kuat arus 1,60 mA. Luas permukaan sel 0,12 cm pangkat 2. Hitunglah bilangan angkut Na. Nah, jadi di sini ada gambar. Jadi yang pada gambar gerak batas itu, yang menjadi batasnya itu ini yang di tengah, yang ini. Jadi ini Al sama dengan 6 cm, larutan NaCl 0,02 molar sama dengan 0,2 mol. Yang di sini yang gambar di bawah yang ada bentuk perseginya larutan CdCl2. Dari soal itu, T sama dengan 3,45 menit. I sama dengan 1,60 mA. A sama dengan 0,12 cm3. Jadi yang pertama itu T positif sama dengan Q positif per Q total. Q sama dengan I dikali T. Kuat arus dikali waktu. Volume larutan NaCl yang dipindahkan sama dengan Al. Molar NaCl sama dengan N NaCl per volume. Atau N NaCl sama dengan M NaCl dikali volume. Jadi reaksinya itu NaCl menjadi Na positif ditambah Cl min.
Sehingga Q positif sama dengan NNA plus Z ditambah Na plus F. Perhitungan volume sama dengan A dikali L. Sama dengan 0,21 cm kubik dikali 6 cm. Sama dengan 0,72 cm pangkat 3. Sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi mol NaCl sama dengan M dikali volume. 0,02 mol desimeter pangkat kubik dikali 7,2 kali 10 pangkat 4 desimeter kubik sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat 5 mol. Karena Na plus sama dengan NaCl, maka Na plus sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat minus 5 mol. Q positif sama dengan Na plus ditambah Na plus Z, Na plus F sama dengan ini satuan Faraday 1,44 dikali 10 pangkat min 5 mol dikali 1 dikali 96.500 sama dengan 1,39 kolom. I sama dengan I dikali T. I sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 3 ampere dikali 34,5 dikali 60 sama dengan 3,31 kolom. T positif sama dengan Q positif per Q total sama dengan 1,39 kolom per 3,31 kolom sama dengan 0,42. Kesimpulan, jadi bilangan angkut Na plus pada larutan NaCl 0,02 molar adalah 0,42. Bagaimana Saudari Ferry dan Saudari Nurma terhadap contoh soal yang kami berikan? Baik, Saudari Nia, terima kasih contoh soalnya. Jadi untuk pertanyaan dari Saudari Ferry, apabila soal dari Saudari Ferry, apa yang terjadi jika fraksi dari arus total yang dibawa ion itu sama? Apakah bisa menghantarkan arus listrik atau bisa dikatakan sebagai bilangan angkut? Dan jadi jika fraksi molnya sama, jadi pada perhitungan ini jumlah katoda itu kan terbagi dua, katoda dan anoda. Nah, jadi jika pada ini kan anoda dan katodanya itu ada yang berbeda, ada positif dan negatif. Pada ditambah karena ada, kalau dia positif berarti menerima kation dari anoda. Kalau negatif berarti melepas katoda melepas anion ke anoda. Jadi jika kecepatan anion dan kation sama, maka hilangnya konsentrasi kation karena perpindahannya dari anoda sama dengan hilangnya konsentrasi anion karena perpindahannya dari katoda. Jadi kalau dia sama, kan namanya dia bilangan transport, berarti ada yang bergerak. Berarti antara keduanya itu harus ada syarat bergerak itu berarti berbeda. Kalau dia pada fraksi yang sama, maka tidak bisa dihitung ininya bilangan angkutnya karena tidak terjadinya pergerakan. Contohnya pada gerak bebas itu kan karena adanya perbedaan di anion dan kation. Nah, jadi ada contohnya dia bergerak ke arah, intinya kalau fraksi molnya sama tidak terjadinya pergerakan, jadi tidak ada bilangan
transportnya atau bilangan angkutnya. Bagaimana Saudari Ferry? Berarti dia itu memang harus berbeda ya fraksinya. Iya, karena kan dia udah kation sama anion. Berarti kan berbeda. Ada yang Jadi yang pertanyaan satu lagi nih. Jadi kalau misalnya tadi itu sama, itu bisa mengantarkan arus listrik atau enggak? nggak bisa. Karena kan sama. Bagaimana Saudari Ferry? Baik Saudari Mia, terima kasih atas jawabannya. Baik, jadi yang soal terakhir itu dari Saudari Salma ya, yang kalau dia menggunakan pergerakan, apakah sama hasilnya dengan yang menggunakan heater? Bentar ya Saudari Salma dan teman-teman sekalian, kami mau mengerjakannya terlebih dahulu.